Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah Sima, kelas Pendidikan Matematika 4, NIM 0305183169. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Yang pertama yaitu jelaskan konsep sosiologi pendidikan, definisi, latar belakang, dan tujuan. Definisi sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah sebuah ilmu yang mengkaji dan mempelajari hubungan antara masyarakat yang mana terjadi interaksi sosial dengan pendidikan di dalamnya. Dalam hubungan antara sosiologi dan pendidikan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan dan sebaliknya bagaimana pendidikan itu sendiri dan yang mempengaruhi masyarakat. Sosiologi pendidikan juga merupakan sebuah pendekatan sosiologi yang diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Pendekatan sosiologi yang dimaksud di sini yaitu konsep, variabel, metode, dan teori yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kejadian-kejadian sosial yang di dalamnya terdapat kejadian yang berkaitan dengan pendidikan. Menurut ahli sosiologi, Dr. Elworth mengatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang proses belajar serta juga mempelajari antara orang yang satu dengan orang yang lain. Latar belakang dan tujuan sosiologi pendidikan. Latar belakang. Sosiologi berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Latin yaitu sosios yang artinya teman dan logos artinya ilmu. Secara keseluruhan, sosiologi berarti ilmu yang mempelajari masyarakat. Masyarakat sendiri adalah kelompok atau gabungan dari individu yang saling berhubungan, berbudaya, dan memiliki kepentingan yang relatif sama. Sosiologi bertujuan untuk mempelajari masyarakat dengan meneliti, mengamati, dan menarik kesimpulan dari perilaku atau pattern sosial manusia. Tujuan sosiologi pendidikan. Yang pertama, sebagai analisis proses sosialisasi. Francis Brown mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Yang kedua, sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. L.A. Cook mengutamakan fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat dan menganalisis hubungan sosial antara sekolah dan aspek masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai analisis sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Di sini diusahakan menganalisis pola-pola interaksi sosial dan peran sosial dalam masyarakat, sekolah, dan hubungan orang-orang di dalam sekolah dan kelompok-kelompok di luar sekolah. Yang keempat yaitu sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Pendidikan dianggap sebagai badan yang
sanggup memperbaiki masyarakat di mana pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemajuan sosial. Yang kelima yaitu sebagai dasar menentukan tujuan pendidikan. Sejumlah ahli memandang bahwa sosialisasi pendidikan sebagai alat untuk menganalisis tujuan pendidikan secara objektif di mana mencoba mencapai suatu filsafat pendidikan berdasarkan analisis masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Yang keenam yaitu sebagai sosiologi terapan. Para ahli sosiologi pendidikan menggunakan segala sesuatu yang diketahui dalam bidang sosialisasi dan pendidikan lalu memadukannya ke dalam suatu ilmu baru dengan menerapkan prinsip-prinsip sosiologi kepada seluruh proses pendidikan. Yang kedua yaitu interaksi sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang ada di sekitar. Pada saat ini, pandemi COVID-19 sedang melanda dunia secara universal. Kehidupan masyarakat banyak mengalami perubahan, khususnya di Indonesia. Secara garis besar, proses interaksi sosial yang mengalami perubahan baik dari segi sistem sosial statis dan sosial dinamis, yang mana akhirnya menunjukkan proses interaksi sosial. Yang pertama yaitu kelompok sosial. Pada saat ini, masyarakat yang ada di sekitar saya dihimbau agar masyarakat luar tidak berkunjung ke daerah saya dan sebaliknya. Padahal sebelum adanya pandemi COVID-19, orang-orang berdatangan ke daerah saya bertemu dengan keluarganya dan saling berinteraksi dengan keluarganya. Yang kedua yaitu lembaga peranata sosial. Contohnya beribadah ke masjid, sholat Jumat. Sholat Jumat di kampung saya masih dilaksanakan, tetapi yang pergi ke masjid itu cuma orang-orang yang ada di sekitar saja. Orang luar belum diberi izin untuk berkunjung ke tempatnya. Yang ketiga yaitu pandemi COVID-19 telah mengubah pelaksanaan PBM yang harusnya di dalam kelas dengan tatap muka langsung menjadi pembelajaran online atau daring. Analisis yang pertama yaitu kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. Kelas sebagai interaksi sosial, yaitu suatu tindakan timbal balik atau saling berhubungan antara dua orang atau lebih melalui suatu konsep dan komunikasi dalam ketergantungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sebelumnya, pembelajaran dilakukan tatap muka tetapi berubah menjadi daring atau pembelajaran jarak jauh online dan menggunakan aplikasi-aplikasi contohnya e-learning, Zoom, grup WA, dan Classroom. Dampak yang ditimbulkan pada saat pandemi COVID-19 ini yaitu dampak positif, yaitu siswa ataupun guru semakin pandai atau canggih untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan saat ini.
Tetapi ada juga dampak negatifnya, yaitu berkurangnya interaksi siswa dengan guru dan mungkin di antara siswa yang satu dengan lainnya dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Di sini komunikasi berkurang, interaksi berkurang sehingga membuat kita interaksi kita menjadi susah. Yang B yaitu teori ruang kelas, di mana menggunakan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau perilaku integratif dosen. Perilaku dominatif. Di sini guru sebagai contoh penentu benar salah terhadap suatu hal. Misalnya sifat, perilaku, aktivitas atau kerja. Sebaliknya, anak dianggap tidak mengetahui apa-apa yang senantiasa perlu bimbingan dan arahan dari guru. Perilaku integratif. Di sini dosen diposisikan sebagai sumber motivasi ataupun inspirator. Setiap masuk kelas, dosen memberikan motivasi ataupun dorongan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Di dalam perilaku integratif ini, mahasiswa didorong untuk mencari sendiri pengetahuan dan kebenarannya. Yang B yaitu gaya kepemimpinan dosen autokratif, demokratis, laissez-faire, teacher center, dan learner center merupakan pembelajaran secara online atau daring selama masa pandemi COVID-19. Pada saat ini, dosen menggunakan gaya kepemimpinan demokratis karena bersifat demokrasi dan pada intinya mengandung makna perhatian persamaan hak dan kewajiban semua orang. Guru ragam demokratis lebih membantu mahasiswa agar aktif belajar dan menentukan pengetahuan mereka. Maksudnya, guru lebih merangsang mahasiswa belajar, mendukung, memberikan motivasi agar terus belajar, memantau, mendengarkan, memperhatikan, dan menyemangati dan menemani mahasiswa dalam pembelajaran. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.